apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi kondisi-kondisi genting ya. Karena sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Yang berjalan adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya terkadang apa yang Allah berikan kepada kita berupa ujian-ujian yang tidak disukai oleh jiwa kita, atau kita menjadi sedih, atau kita menjadi para salihin yang membantu kita untuk senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala betapapun berat. Kehidupan ini banyak hal yang tidak kita sukai, banyak hal terkait dengan keluarga kita, terkait dengan ekonomi kita, terkait dengan banyak hal. Kita pinginnya ke utara, ternyata kita malah kegeret ke selatan. Berlabuh dengan kapal berharap menuju ke utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Pinginnya ke ngalor, malah angin ke ngidul. Pinginnya ke ngetan, malah ke ngulon ya, ngulon. Dan sering seperti itu. Karena semua yang kita inginkan, kalau semuanya kita inginkan dikabulkan, itu hanya di surga. Itu hanya di mana? Surga. Kalau di dunia enggak lah. Di dunia banyak kita pingin ini, hasilnya begini. Pinginnya gitu, hasilnya rencananya begini, ternyata hasilnya berbeda. Karenanya di antara kunci yang paling penting dalam menghadapi problematika kehidupan yang genting terutama adalah kesabaran. Ini perkara yang sangat penting. Yang kedua, karena kalau kita sabar Allah akan tolong kita. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang diuji oleh Allah dengan perkara-perkara yang genting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, yang berbuat ihsan. Ya, Allah bersama mereka, bertakwa dan berbuat ihsan. Dan di antara makna ihsan adalah ihsanud dzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, jika dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi", sungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. "Falyadhunna 'abdi bi ma syaa", maka hendaknya hambaku berprasangka tentangku dengan prasangka yang dia kehendaki, terserah, kata Allah. "In dhanna khairan falahu", kalau dia berprasangka baik, maka bagi dia kebaikan. "Wa in dhanna syarran falahu", kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka bagi dia keburukan tersebut. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi genting kita butuh untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan di antara puncak kegentingan dihadapi oleh seorang adalah ketika dia menghadapi sakaratul maut. Itulah puncak kegentingan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih berat daripada gentingnya menghadapi sakaratul maut. Dan ketika menghadapi sakaratul maut, yang paling utama adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika nyawanya mau dicabut, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Hadirkan dalam dirinya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada sang hamba. Tidak ada yang besar di sisi Allah jika seorang bertobat kepada Allah, terus berbaik sangka kepada Allah. Namun memang tidak mudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi, bahwasanya orang yang sering bermaksiat susah dia memanage hatinya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selama ini membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, susah. Berbaik sangka tidak semudah yang dibayangkan, tidak mudah orang berbaik sangka kepada Allah.
Tidak mudah. Jangankan dalam kondisi genting, dalam kondisi biasa saja terkadang seorang berburuk sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin dia sulit berbaik sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bergantung kepada selain Allah, semakin sulit dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mudah berbaik sangka, seorang menjaga dirinya, yaitu berusaha menjadi orang yang saleh. Bukan berarti tidak pernah berdosa. Siapa sih yang tidak pernah berdosa? Tapi kalau dia berdosa, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mudah berbaik sangka? Ketika kita sudah prosedural. Dia sudah prosedural kok. Saya sudah lakukan, saya sudah istikharah, saya sudah musyawarah, saya sudah berdoa, saya sudah jalankan, saya sudah ikhtiar. Ternyata mengalami kegentingan, kita tenang. Kita husnudzan. Apa yang Allah berikan, apa yang putuskan itu yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah ikut prosedur. Jadi masalah kalau kita tidak prosedural. Maksiat, membangkang, ini, begitu menghadapi permasalahan, ingin berbaik sangka, ternyata tidak mudah. Apalagi kalau akan meninggal dunia. Oleh karena Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya hati ini berkhianat. Sering hati ini berkhianat. Diajak untuk berbaik sangka tidak mau. Terlebih lagi ketika sakaratul maut, hati ini berkhianat. Kenapa? Karena terlalu kotor hati tersebut, penuh dengan kemaksiatan. Maka seorang agar bisa berbaik sangka kepada Allah ketika mendapat ujian, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjauhi kemaksiatan. Dan kita sekarang hidup di zaman sumber maksiat berada di tangan kita, itu HP. Semua yang Allah larang ada dalam HP. Semua yang Allah larang ada dalam HP. Allah larang berzina, maka sarana zina ada di HP. Allah melarang melihat yang haram, semua ada di HP. Allah melarang mendengar musik-musik, ada semua di HP. Allah larang tajasus, kita tajasus di HP. Allah larang untuk ghibah dan namimah, di situ biangnya namimah dan ghibah di HP dan seterusnya. Ya. Oleh karena seorang berusaha bertakwa kepada Allah dalam berinteraksi dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Apa manfaatnya? Agar dia mudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga yang hendaknya kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan adalah dengan banyak beristighfar. Agar kita banyak istighfar. Kenapa? Karena secara umum kaidah menyatakan semua keburukan yang kita alami adalah dari dosa, karena dosa-dosa kita, ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu maka adalah dari dirimu. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah suatu yang buruk menimpa seorang hamba, apakah dia sakit, apakah dia letih, apakah dia sedih, apakah dia gelisah, apakah ada yang menzaliminya, kecuali akan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Maka seorang ketika mengalami hal yang tidak dia senangi, genting, maka dia banyak istighfar. Ini salah satu solusi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam satu hadis, ya, meskipun sanadnya lemah, namun maknanya benar. Kata Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, siapa suka beristighfar, senantiasa beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Man lazimal istighfar, siapa yang selalu melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan baginya min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah jadikan baginya setiap kesempitan yang dia rasakan akan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kegelisahan gundah gulana yang dia pikirkan, yang dia sulit hadapi, akan ada jalan keluarnya, solusinya. Ya.
Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini semua secara sanad hadis yang lemah, namun maknanya semua benar. Ya. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam menasihati kaumnya, dia berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kalian, pada mereka itu kaumnya, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah niscaya akan turunkan bagi kalian hujan yang lebat, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, maka Allah akan berikan kepada kalian banyak anak, banyak harta, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara, maka Allah akan tumbuhkan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah akan bukakan bagi kalian sungai-sungai. Ma'alakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ahli tafsir mengatakan kaum Nuh ketika itu mengalami musim kemarau. Musim kemarau sehingga air sungai kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka Nuh kasih solusi, istighfar. Beristighfarlah. Maka seorang ketika menghadapi hal yang genting, lazimi istighfar. Astaghfirullah, sebanyak-banyaknya astaghfirullah. Sambil istighfar yang berkualitas, sambil ingat dosa-dosa yang dia lakukan. Astaghfirullah, mungkin saya kurang ibadah, astaghfirullah, saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, Allah sudah bangunkan saya malam hari, saya tidur lagi sampai subuh. Astaghfirullah banyak. Astaghfirullah, saya sombong, astaghfirullah, saya kerjanya ngomel-ngomelin istri, astaghfirullah, saya ngomel-ngomelin suami, apalagi parah, astaghfirullah. Banyak. Astaghfirullah, saya masih pelit sama orang tua. Astaghfirullah, saya merendahkan orang lain, saya merasa sok pintar. Astaghfirullah, banyak mungkin istighfar, banyak sekali. Astaghfirullah, sambil kita menjadikan istighfar kita berkualitas. Maka kalau kita banyak istighfar, niscaya Allah kasih jalan apa? Keluar. Allah jadikan kita jalan keluar. Ya. Terutama beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar di waktu sahur ini istighfar yang paling berkualitas. Setelah seorang salat malam, kemudian dia duduk, kemudian dia beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Maka insyaallah Allah kasih dia solusi. Taib, makanya ada cerita, ada seorang wanita, suaminya marah-marah sama dia, kemudian suaminya pergi. Ketika suaminya kabur dari rumah, maka dia nunggu suaminya datang sambil istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus istighfar sampai suaminya datang sendiri. Jangan suami sudah datang, ngapain pulang? Ah, repot lagi. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati suaminya iba kepada istrinya, pingin balik, sayangnya tumbuh lagi. Yang ngatur hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu-ibu kalau suami ngomel apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang keempat, ya, kalau seorang agar mudah menghadapi kondisi-kondisi yang genting, maka hendaknya ketika di waktu lapang dia lagi nyaman-nyaman, dia beribadah kepada Allah, cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kenyamanan yang Allah berikan kepadanya. Ini di antara wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang panjang, yaitu hadis yang tadi saya sebutkan. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata, dan seterusnya hadis yang panjang. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi shiddah. Ta'arraf yaitu perkenalkanlah dirimu atau berusaha mengenal Allah. Cari muka di hadapan Allah ketika kau dalam kondisi raha, dalam kondisi nyaman. Lagi duit lagi banyak, untung lagi banyak, lagi sehat, ya, lagi riang gembira, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam, jangan lupa baca Quran. Ya'rifka fi shiddah, maka Allah akan mengenali engkau ketika dalam kondisi berat. Allah tidak tinggalkan engkau. Kenapa? Ketika kau dalam kondisi lapang, kau ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika dalam kondisi lapang malah lupa kepada Allah. Ya. Kita dalam kondisi sulit, memang kita berusaha dekat dengan Allah, salah satu solusi. Tapi terkadang solusi sulit datang. Kenapa? Karena ketika kita dalam kondisi raha, dalam kondisi lapang, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa di antara kita yang Allah berikan kenyamanan?
Kenyamanan itu berapa? Tubuh yang sehat, ekonomi yang berkecukupan, alhamdulillah. Alhamdulillah ada rumah, ya, nyaman. Banyak orang yang susah. Terus kita cari muka di hadapan Allah, kita bangun malam, kita berdoa, kita baca Quran. Maka niscaya ketika dalam kondisi sulit, Allah akan ingat kita. Allah akan ingat kita, ya. Para ulama menyebutkan tentang hal ini ketika mereka mensyarah hadis ini seperti dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, yaitu tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, maka dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah pun mengenalinya. Suaranya pun naik ke langit dan dikenal oleh malaikat. Ini suaranya Yunus bin Matta alaihissalam, yang dikenal selalu beribadah kepada Allah dalam kondisi raha. Ada apa gerangan? Ternyata dia dalam kondisi susah, lagi dalam perut ikan paus, di dalam kegelapan. Fanada fi dhulumat, dalam kegelapan yang bertubi-tubi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kegelapan perut ikan paus, kemudian gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya awan yang lagi mendung. Jadi kegelapan bertubi-tubi meliputi Nabi Yunus alaihissalam. Kalau ada HP pasti sinyalnya hilang. Mau telepon siapa? Mau telepon siapa? Bicara pun enggak ada yang dengar. Suara berputar-putar dalam perut ikan apa? Paus. Tapi ketika suara itu selalu menyeru Allah ketika dalam kondisi raha, selalu berdoa kepada Allah, bertasbih, berzikir kepada Allah ketika dalam kondisi lapang, ketika dalam kondisi sulit, suara itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh para malaikat. Ini suara yang biasa, ya, menyeru kepada Allah dalam kondisi lapang. Maka Allah pun, ya, fastajibna lahu, Allah pun mengabulkan doanya dan Allah menyelamatkan dia dari kesusahannya. Tapi ini mungkin 4 perkara yang hendaknya seorang perhatikan agar dia mudah menghadapi perkara-perkara yang genting. Apa saja yang pertama tadi apa? Sabar. Yang kedua, kenapa? Apa? Berbaik sangka. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, berusaha mengenal Allah ketika dalam kondisi apa? Lapang. Baik. Adapun kisah-kisah penggugah yang tersebut terutama dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis, ya, banyak. Contohnya seperti kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam, semua kita tahu, diuji dengan hal-hal yang dia cintai, ya. Dan demikianlah orang yang soleh terkadang diuji dengan perkara yang dia cintai, agar dia buktikan bahwasanya cinta kepada Allah lebih dia dahulukan, meskipun ujian tersebut sangat-sangat berat. Dan Nabi Yakub adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zaman tersebut. Tidak ada orang yang paling dicintai Allah ketika itu kecuali Nabi Yakub alaihissalam. Namun karena dia dicintai oleh Allah, maka dia diuji pada perkara yang sangat dia cintai, itu dipisahkan dari putranya Yusuf alaihissalam. Sangat sayang kepada anaknya, mungkin anaknya sangat soleh, taat dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Justru kemudian Yusuf diuji, kemudian dibuang oleh kakak-kakaknya. Maka kemudian kesedihan meliputi hatinya. Dia tahu bahwasanya Yusuf tidak meninggal, dia tahu. Dari mana dia tahu? Karena Yusuf sebelum hilang, sebelum dibuang oleh kakak-kakaknya, dia sudah sempat bercerita, "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ya ayahanda, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, rembulan, matahari sujud kepadaku. Jadi Nabi Yakub tahu bahwasanya Yusuf akan mengalami suatu kondisi yang menakjubkan sebelum dia meninggal dunia. Nah, baru cerita tiba-tiba dia hilang. Terus kakak-kakaknya bilang dia dimakan oleh apa? Serigala. Maka ini tidak bisa diterima oleh Nabi Yakub karena dia pernah dengar mimpi anaknya.
Yang kedua, Nabi Yakub ketika dilaporin oleh kakak-kakak Yusuf, Yusuf dimakan oleh serigala, dikasih bajunya robek, bajunya Yusuf dikasih kepada berlumuran dengan darah. Ternyata baju tersebut tidak ada robek-robeknya. Ini serigala bagaimana ini yang baik sekali cara makannya. Tidak dirobek-robek, tidak dicakar-cakar. Ini menunjukkan bahwasanya kakak-kakaknya apa? Bohong. Makanya Yakub berkata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amran. Tapi nafsu kalian yang melegalkan perbuatan ini. Fasabrun jamil. Tapi ketika dia tahu anaknya belum meninggal dan anaknya di mana, itu yang buat dia semakin sedih. Anaknya di mana, bagaimana kondisinya, dan dia tahu belum meninggal, dia tidak tahu ilmu gaib, Makanya dia menangis. Dia dipisahkan dari orang yang sangat dia cintai. Dia menangis dan menangis. Sampai akhirnya berikutnya adiknya Yusuf Binyamin juga apa? Ternyata bermasalah, akhirnya tertahan di Mesir. Kemudian kakak paling tua juga tidak mau pulang. Sehingga 3 orang anaknya setelah sekian tahun berpisah dari Yusuf. Ada yang mengatakan dipisahkan dari Nabi Yusuf 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, akhirnya ketemu kembali. Tapi setelah berpisah sekian lama, akhirnya Binyamin juga tertahan. Ketika Binyamin dan Yusuf tertahan, akhirnya kakak paling tua juga tidak mau pulang. Akhirnya 3 anaknya, mungkin anak yang terbaik ketika itu, akhirnya tertahan. Di saat itulah, subhanallah, Nabi Yakub semakin husnudzon kepada Allah. Ini yang saya mengambil pelajaran. Nabi Yakub kapan di puncak husnudzon? Ketika di puncak kegentingan. Ya. Makanya ketika kakaknya yang tidak mau pulang mengatakan, irju ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin was'al qaryata allati kunna fiha wal irata allati aqbalna fiha, dan seterusnya. Sampaikan kepada ayahanda adik kita mencuri Binyamin, padahal tentunya tidak, sehingga harus tertahan. Ketika itu dia di puncak kesedihan, dia mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Kata dia, fasabrun jamil, aku akan bersabar dengan sabar yang indah. Apa itu sabar yang indah? Sabar tidak mengeluh kepada manusia, tapi hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabrun jamil. Kesabaran yang seorang ketika berkeluh kesah hanya kepada Allah dan tidak berkeluh kesah kepada manusia. Ketika itu Allah mengatakan, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka dia pun berpaling dari kakak-kakaknya Yusuf. Kemudian dia ingat lagi, kesedih sekali anakku Yusuf. Dia ingat lagi Yusuf setelah sekian lama dia tidak menyebut namanya. Ketika Binyamin tertahan, dia ingat lagi kepada anaknya Yusuf. Wa biyaddat aynah, ketika itu puncak kesedihan, matanya pun putih. Minal huzni, tadinya ada bulatan hitam jadi putih semua, menunjukkan dia tidak bisa melihat lagi karena saking sedihnya. Dan dia menahan rasa sedihnya. Maka anak-anaknya komentar lagi, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haran aw takuna minal halikin. Ayahanda, kau ingat-ingat Yusuf terus sampai kau hampir mati, ya. Sampai buta, sampai hampir mati. Apa kata Nabi Yusuf? Qala Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa alau minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Allah mengatakan, Nabi Yakub ketika dikabarkan anaknya 3, 2 hilang, 1 tidak mau pulang, ya. Kata dia, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Ini poin yang luar biasa. Di puncak kesedihan dia berkata, asallahu ay ya'tiyani bihim jami'an, semoga Allah menghadirkan mereka bertiga kembali kepadaku. Di puncak-puncak kegentingan dia mengatakan, saat inilah semoga Allah mengembalikan mereka bertiga kepadaku. Kemudian dia tutup dengan perkataannya tersebut, innahu huwal alimul hakim. Husnudzon, sungguhnya Allah itu maha mengetahui dan dia maha bijak dengan segala keputusannya. Husnudzon. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari-cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin.
Kakak yang tua jelas tahu di mana posisinya, cuma tidak mau pulang. Tapi kalian carilah kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Di saat situlah kemudian husnuzannya tinggi dan berbaik sangka kepada Allah, dan akhirnya Allah mengabulkan apa yang dia harapkan. Akhirnya kembalilah dia bertemu dengan ketiga anaknya tersebut. Maka ini pelajaran bagi kita. Ya. Biasanya di puncak-puncak kesulitan situ ada solusi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal faraja ma'al karb, sungguhnya jalan keluar bersamaan dengan penderitaan, dengan kesulitan. Ya. Ana ma'al usri yusran, bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Nasr ma'al sabar, ya, bahwasanya dengan ada kesabaran ada pertolongan. Ketika Yakub di puncak kesulitan, maka datang apa? Pertolongan, ya. Kaidah mengatakan idza dhaqal amr ittasa', ya, kalau perkara semakin sempit maka akan ada kelapangan. Ya. Akan ada kelapangan. Oleh karenanya seorang ketika menghadapi ujian-ujian di puncak, jangan dia putus asa. Serahkan kepada Allah, tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kisah yang pertama yang menjelaskan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam. Kisah yang lain, misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa dan kaumnya, maka dia keluarkan seluruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa. Nabi Musa sudah keluar bersama kaumnya. An-asri bi'ibadi, ya, bawalah hamba-hambaku berjalan di malam hari keluar dari Mesir menuju Palestina. Maka Nabi Musa keluar bersama Bani Israel. Namun di sana mereka ada orang tua, ada anak kecil, sehingga mereka jalan lambat. Ketika pagi hari, Fir'aun sadar ternyata Bani Israel semua sudah pergi meninggalkan Mesir. Maka dia bilang, "Ayo pasukan kejar mereka." Mereka itu hanyalah syirzimatun qalilun, mereka hanya sedikit. Kita habisi mereka. Maka khilaf di kalangan para ahli tafsir, berapa banyak yang dibawa oleh Fir'aun. Ada yang mengatakan seluruh orangnya dibawa, menteri-menterinya, prajuritnya, karena dia ingin melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Musa dan Bani Israel. Ini saatnya habisi mereka. Maka dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan pamer kekuatan, mereka mengejar. Karena mereka bilang, Musa sedikit, kita banyak, ayo kejar. Akhirnya benar, ketika matahari menyingsing, ya, tiba-tiba mereka saling melihat. Falamma tara'atil jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika matahari terbit, kemudian mulai terlihat, nampaklah kedua kelompok tersebut. Kelompok Nabi Musa bersama Nabi Musa alaihissalam sudah di hadapan Laut Merah. Laut Merah dengan ombak yang bergejolak di hadapan mereka. Sementara di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Mau kemana? Tidak ada jalan lari, tidak bisa lari. Ketika itu kata Allah, qala ashabu Musa, berkatalah pengikut Nabi Musa suudzon kepada Allah. Mereka berkata, inna lamudrakun, kita akan ketangkap, kita akan tertangkap. Tidak ada jalan lain. Di depan kita enggak mungkin menyeberang, kita akan tenggelam dalam Laut Merah. Tidak mungkin kita kabur karena di belakang kita ada Fir'aun dan bala tentaranya. Kita kelompok kecil, mereka banyak, semakin mengepung. Mau kemana? Mereka dengan mudahnya mereka mengatakan, inna lamudrakun, sungguh-sungguh kita akan ketangkap, akan kesusul. Saat itulah Nabi Musa menguatkan husnudzonnya, dia mengatakan, kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, sungguhnya Allah bersamaku dan dia akan kasih jalan keluar. Subhanallah, bagaimana husnudzon Nabi Musa di puncak-puncak kegentingan. Tatkala orang lain sudah putus asa, Nabi Musa justru semakin pede. Kalla, sekali-sekali tidak ada seperti itu. Inna ma'aya rabbi sayahdin, Allah bersamaku. Tapi siapa yang bisa mengucapkan demikian? Orang yang bertakwa. Kalau kita tukang maksiat, Allah bersamaku, bersama apa? Tiap hari nonton film Korea, gimana bilang Allah bersamaku? Kalau kita, sebagian kita gitu susah, kita mau pede susah. Tapi kalau kita tadi malam salat malam,
kita berdoa kepada Allah, kita zikir, kita sedekah, kita bersalah, kita berdosa, kita bertobat, kita berbakti sama orang tua, kita bisa hadirkan perasaan Allah bersamaku. Boleh. Boleh kita bilang gitu, Allah bersamaku. Sebagaimana Nabi Musa dengan pedenya ya, berkata, "Kalla, sekali-sekali tidak, kita tidak bakalan ketangkap." Kenapa? Inna ma'iya rabbi, Rabbku bersamaku. Kebersamaan khusus. Dia pasti menolongku, saya hadiin. Dan benar, akhirnya Allah suruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya, maka fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka kemudian air laut pun mengalir ke atas, melanggar undang-undang alam semesta. Airnya kan mengalir dari atas ke bawah. Ini air dari bawah mengalir ke mana? Ke atas. Ya. Hukum teori gravitasi tidak berlaku. Naik ke atas. Itulah mukjizat. Naik ke atas, kemudian bikin lorong 12. Jadi air bukan cuma terbuka, naik ke atas bikin lorong 12. Seperti disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Lorong 12 karena mereka 12 suku. Karena kalau lorong cuma satu nanti empat-empatan terlambat. Sementara ini di belakang kejar terus. Dibukalah 12 lorong. Kemudian mereka masuk masing-masing sesuai dengan lorongnya. Kemudian di lorong air tersebut ada jendela-jendelanya sehingga mereka saling melihat. Tidak suudzon, jangan-jangan teman kita suku sana sudah mati. Enggak, mereka saling melihat. Sementara 12 lorong. Akhirnya mereka apa? Selamat. Setelah mereka selamat, Nabi Musa ingin memukulkan tongkat lagi, kata Allah jangan. Watrakil bahra rahwan innahum jundum mughraqun, biarin, jangan dulu dipukul. Akhirnya Fir'aun dan balantaranya, laut masih terbuka, kata Fir'aun fatajallada. Kata Ibnu Katsir, Fir'aun sudah terlanjur, dia ego, dia gengsi mundur. Maka dia menyabarkan dirinya, kemudian dia bikin ulah, dia bilang, wahai kaumku, sungguhnya laut telah terbuka untukku. Mari sini. Ya terlanjur mau gengsi mundur gimana, enggak enak kan? Nah, Tuhan masa gengsi, masa mundur. Ayo. Laut terbuka untukku. Semua jauh goblok semua, masuk semua. Kemudian Nabi Musa pukul sekali lagi, kemudian mampus semuanya. Tapi mau saya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam justru pede di puncak-puncak kegentingan. Puncak kegentingan. Contoh lagi kisah dalam Al-Quran. Seperti kisah yang kita sudah singgung tadi. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Thaniyatnaini dalam surat Al-Anfal. Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surat apa? Taubah atau Al-Anfal? Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqul li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika yang kedua berkata kepada temannya, yang kedua maksudnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada teman si Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada dalam goa, itu goa di Jabal Thawr. Idh yaqul li sahibi, ketika dia berkata kepada temannya, Nabi berkata kepada kawannya, la tahzan, jangan kau sedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kami. Kapan Nabi mengucapkan ini? Ketika di puncak kegentingan. Sebagaimana kita ketahui ketika Rasulullah SAW berhijrah, maka kaum Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Abu Bakar atau Muhammad hidup atau mati dapat 100 ekor onta. Maka tersebarlah sayembara tersebut, orang rebut-rebutan ingin bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, satu atau kedua-duanya hidup atau mati, karena dapat 100 ekor onta. Anak-anak muda datang untuk membunuh Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW pasang strategi. Di antara strategi tersebut adalah Rasulullah SAW ketika pergi meninggalkan kota Mekah, Rasulullah SAW tidak langsung ke utara menuju kota Madinah, karena Mekah di bawah, Madinah di utara, di atas lagi negeri Syam. Maka harusnya Nabi ketika keluar di kota Mekah langsung menuju utara. Tapi di antara strategi Nabi justru ke selatan, menjauhi kota Madinah. Ke selatan kira-kira 6 kilo naik ke atas, namanya Jabal Thawr. Sembunyi situ 3 hari. Kenapa sembunyi 3 hari? Supaya mengelabui mereka. Kalau 3 hari mereka putar-putar enggak dapat, mereka bilang sudah lolos, padahal belum berangkat. Itu maksudnya, paham? Maka Rasulullah SAW berencana 3 hari berdiam dalam goa, dalam Jabal Thawr. Tujuannya apa? Itu strategi. Karena begitu mereka kehilangan Nabi di kota Mekah, mereka pasti kirim seluruh pasukan kemana-mana, ke segala penjuru untuk cari Muhammad. Kalau sudah 3 hari mereka tidak dapat, berarti sudah lolos. Ternyata belum apa? Belum berangkat. Nah, itu strategi Nabi. Maka Nabi pergi ke selatan, naik ke Jabal Thawr.
dengan berbagai macam cara, ya. Sampai ada yang menyebutkan dalam hadis sejarah bahwasanya bahkan jejak kaki Nabi ditutupi dengan kaki-kaki kambing yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada, karena orang Arab pandai membaca jejak kaki. Mereka pandai sekali baca jejak kaki. Akhirnya sudah diusahakan semua supaya Nabi selamat, tidak terlacak jejaknya. Toh ternyata perbuatan manusia tidak ada yang sempurna. Semua strategi sudah dipasang, ada missnya. Ternyata benar orang-orang Quraisy mendapati jejak kaki tersebut. Subhanallah, padahal di gunung. Ya. Maka mereka naik menyusuri jejak kaki tersebut sampai di mulut gua Jabal Saur. Ketika itu mulut gua terbuka dan guanya itu di bawah. Situ ada Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar pun takut. Karena orang sudah ribut-ribut di atas di mulut gua. Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Ya Rasulullah, jika seandainya salah seorang dari mereka nengok ke bawah gini aja sudah melihat kita. Sudah melihat kita karena pintu gua terbuka. Ya. Saat-saat yang genting. Artinya rencana Nabi gagal, harusnya mengelabui kaum musyrikin supaya tidak tahu jejak kaki, ternyata malah sampai depan mulut goa. Di saat genting itulah yang Abu Bakar sudah ketakutan, maka Nabi menenangkan dengan pedenya, dia mengatakan, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah ketiganya bersama mereka? Tentu akan selamat. Maka turunlah firman Allah, "Faniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kami." Dan benar akhirnya mereka ditutup mata mereka dan akhirnya mereka pun tidak tahu bahwasanya di bawah kaki mereka mungkin tinggal 1 meter lagi, 2 meter lagi sudah ketangkap Abu Bakar. Tapi maksud saya, di puncak kegentingan Nabi tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang sudah tadi kita singgung adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Kata Allah, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kisah tentang Dhannun, maksudnya Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala dia meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah, dia dakwahi kaumnya tidak mau beriman. Nabi Yunus jengkel, maka dia pergi meninggalkan. Harusnya dia tidak meninggalkan mereka. Allah belum perintahkan dia untuk meninggalkan mereka, tapi mungkin dia jengkel. Akhirnya dia naik, pergi meninggalkan mereka. Wa dhanna allan naqdira alaih, tapi dia menyangka dia tidak akan dipersulit oleh Allah. Tapi Allah uji dia karena dia tidak sabar. Alaihi salatu wassalam. Maka kemudian dia pergi, akhirnya naik ke sebuah kapal. Naik sebuah kapal, ternyata ombak besar. Orang-orang kenal siapa Yunus, ini orang soleh. Akhirnya mereka buang barang. Ternyata kapal masih goyang. Harus ada yang dibuang. Satu orang harus loncat keluar supaya kapal tidak tenggelam. Akhirnya mereka bikin undian. Semua anggota termasuk Yunus ditulis namanya. Goyang-goyang, cerek, keluar nama Yunus. Kata mereka, enggak, kau enggak orang soleh. Kita goyang lagi. Kedua, keluar lagi nama Yunus. Enggak, kau orang soleh. Goyang lagi, keluar lagi Yunus. Kata itu memang Allah ingin saya loncat. Nabi Yunus pun loncat. Kapal selamat, datang ikan paus, kemudian adalah Nabi Yunus. Maka saat itulah Nabi Yunus, kata Allah, "Fanada fidh dhulumat." Allah uji dia untuk menjadikan dia lebih baik. Alaihissalam. Ya, maka kemudian dia masuk dalam perut ikan paus. Fanada fidh dhulumat, tadi sudah disebutkan. Dia menyuruh dalam kegelapan perut ikan paus, di perut ikan paus ada lampunya enggak? Enggak ada. Enggak ada lampunya, gelap semua. Mungkin jantung berundur. Gelap. Kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan awan yang hitam bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Maka Yunus alaihissalam, meskipun semua sebab di atas muka bumi sudah tertutup, pintu langit tidak pernah tertutup. Maka dia berkata,
La ilaha illa ant, bertawasul dengan kalimat tauhid, la ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku meminta kepada siapa kalau bukan kepada Engkau? La ilaha illa ant. Ini kalimat tauhid paling penting kita ucapkan ketika kita dalam kondisi genting. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang berdosa. Sini Nabi Yunus beristighfar. Nabi Yunus apa? Istighfar. Dia tahu ini semua karena kesalahannya. Dan dia mengakui dosanya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun kabulkan. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Nabi Yunus dulu termasuk orang yang suka bertasbih, sering salat, dalam kondisi lapang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. La labitha fi batnihi, tentu dia akan berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Subhanallah. Tapi kenapa dia diselamatkan? Annahu kana minal musabbihin. Dia dulu suka beribadah, suka salat, suka bertasbih, suka berzikir ketika dalam kondisi lapang. Di sini Nabi, sebab-sebab yang membuat Nabi Yunus selamatkan di antaranya beristighfar. Beristighfar. Inni kuntu minal zalimin. Maka kalau kita menghadapi masalah besar, genting, bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Antum sekarang ada yang menghadapi masalah genting enggak? Ada? Ada, mungkin ada. Mungkin ada. Di antara kita mungkin ada. Mungkin pembicara juga sedang menghadapi masalah. Para pendengar. Kuncinya apa? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sampai Allah kasih apa? Solusi. Subhanallah. Kita ini lemah. Makanya di antara faedah kalau kita berdoa ketika salat, kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Yang orang mengatakan, "Ya Ustaz, ngapain minta jalan lurus? Kita kan sudah di jalan yang lurus. Sudah Islam, sudah sunnah, jalan lurus apa lagi?" Jawabannya bahwanya setiap dalam kehidupan kita butuh petunjuk. Kita enggak tahu bagaimana menghadapi permasalahan kita. Ngurus anak-anak butuh petunjuk enggak? Butuh. Kalau enggak kita salah ngurus. Ngurus istri-istri butuh petunjuk enggak? Salah ngomong kah? Ngurus istri butuh petunjuk enggak? Butuh. Kalau enggak kita salah ngurus. Berbakti sama orang tua butuh petunjuk enggak? Kalau enggak kita salah ngomong, salah ini, orang tua tersinggung. Interaksi dengan kakak adik, silaturahmi butuh petunjuk enggak? Kita ini lemah. Maksudnya baik, ternyata salah jalan. Maka kita senantiasa butuh petunjuk dalam menjalankan aktivitas kita. Ketika kita sholat butuh petunjuk enggak supaya bisa khusyuk? Butuh. Kita dakwah, kita butuh petunjuk enggak? Biar kita enggak salah dakwah, biar kita sabar, butuh petunjuk. Maka benarlah kita doa yang paling kita harapkan adalah ihdina as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Kadang kita melihat permasalahan, kita bilang, "Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan." Bingung. Terlalu pelik permasalahan. Kita bilang, ufawwidul amr ila Allah. Aku serahkan, ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang menghadapi permasalahan, hanya dia banyak istighfar dan istighfar dan istighfar sampai Allah berikan solusi. Tapi istighfar tadi saya katakan istighfar yang berkualitas. Tapi di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang juga dalam kondisi genting adalah kisah perang Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allah bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Allah berfirman, "Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Kapan? Ketika dalam kondisi genting. Idz ja'atkum junudun, ketika pasukan-pasukan datang mengepung kalian. Itu Al-Ahzab. Al-Ahzab dikatakan Al-Ahzab yaitu jamak dari hizb, kumpulan kelompok-kelompok. Karena dalam pasukan tersebut ada beberapa kelompok-kelompok. Ada kelompok Quraisy sekitar 4.000 orang. Ada dari kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah lainnya sekitar 6.000 orang. Belum kemudian ada
Bani Quraidah yang berkhianat dari dalam kota Madinah. Jumlah dari luar 10.000, dari dalam ada sekitar 700 pasukan perang dari orang Yahudi. Ya. Maka Allah berkata, "Idz ja'ukum min fawqikum," ketika datang dari atas kalian 10.000 pasukan mengepung kalian. "Wa min asfala minkum," dan dari bawah kalian ada 700 kabilah Bani Quraidah yang berkhianat. Mereka menyatakan, kami putuskan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kapan mereka putuskan perjanjian? Ketika di posisi genting, dalam kondisi genting. Saatnya mereka harus bantu kaum muslimin melawan orang Quraisy, justru mereka berlepas diri, justru mereka ingin balik menyerang kaum muslimin. Ketika itu kondisi sangat mengerikan. Kenapa jumlah kaum muslimin sekitar 2.000 orang? Kemudian musim dingin, musim kelaparan. Mereka luar biasa. Sampai Rasulullah SAW ketika gali Khandaq, Rasulullah SAW mengikat perutnya dengan batu saking laparnya. Para sahabat ikat perut mereka dengan batu saking laparnya. Mereka harus gali Khandaq. Kata Allah, "Hunalika wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika itu kalian berprasangka dengan berbagai macam prasangka. Kata para ulama, kaum munafikin yang ada dalam barisan kaum muslimin berprasangka buruk. Kata mereka, "Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura." Ini Allah dan Rasulnya hanya menjanjikan kita tertipu saja. Ini mana? Mau bagaimana mau selamat seperti ini? Sampai ketika Rasulullah ketika sedang menggali Khandaq, ada batu yang susah. Para sahabat panggil Rasulullah, ada batu menghalangi, tidak bisa kita pecahkan. Rasulullah pukul 3 kali, pecah. Ketika pecah pertama, Rasulullah mengatakan Allah akan membuat kita menguasai Persia. Pecah lagi, Allah akan buat kita menguasai Romawi. Pecah lagi, Allah akan buat kita menguasai Yaman. Orang munafik ngejek, ini Muhammad ini bicara apa? Kita mau keluar aja buang air, takut bilang menguasai. Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Muhammad, Allah dan Rasulnya hanya menjanjikan kita hanya tipuan semata. Ini persangkaan kaum mukmin, apalagi sudah di depan kaum musyrikin yang begitu banyak. Sampai Allah berfirman, wa izagatil absaru wa balagatil qulubul hanajir. Ketika mata sudah tidak bisa memandang dengan stabil karena ketakutan yang luar biasa, yang dilihat tidak stabil. Zagatil absar, tidak stabil. Wa balagatil qulubul hanajir. Jantung naik sampai ke kerongkongan saking takutnya, berdetak luar biasa. Kata Allah, "Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Ketika itu kaum mukminin diuji dengan ujian yang berat dan digoncang dengan sebesar-besarnya, digoncang oleh Allah, ketakutan luar biasa. Tapi orang mukmin ketika falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata Allah memuji kaum mukminin ketika dalam kondisi genting, tatkala kaum mukminin melihat Ahzab sudah datang semuanya. Dengan sombongnya mereka, dengan kekuatan yang begitu banyak 10.000 orang, sementara mereka cuma sedikit. Mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Ini yang sudah Allah dan Rasulnya janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Kata Allah, tidaklah menambah mereka kengerian seperti itu illa imanan wa taslima. Mereka semakin beriman dan mereka semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka berbaik sangka kepada Allah di saat kondisi apa? Genting. Seakan-akan tidak mungkin menang, tahu-tahu Allah kirimkan pertolongan, fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taruha. Allah pun kirim angin memporak-porandakan mereka. Allah kirim malaikat, angin menghembus dengan begitu kencangnya menghabisi mereka. Tidak ada tungku yang di atas taruh di atas bara api kecuali tungku tersebut terbalik, apinya mati. Tidak ada kemah kecuali kemahnya tumbang. Angin sangat kencang sampai akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka pulang. Ya. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Mereka pulang ketakutan. Tapi mau saya justru dalam kondisi mereka melihat jumlah yang banyak, justru mereka mengatakan wa sadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar Allah dan Rasulnya. Di saat itulah iman mereka semakin tinggi. Taib. Di antara kisah yang Allah sebutkan misalnya dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Ayub, mengajarkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-durr wa anta arhamur rahimin fastajibna lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Ayub alaihissalam ketika dia terkena penyakit, kemudian dia berdoa kepada Rabbnya, dia mengatakan anni massaniyad-durr, ya Allah aku ditimpa dengan penderitaan.
Dia tidak mengeluh, ya Allah ini sakit gini. dia ijmal global. Dia tahu Allah Maha tahu. Tapi dia tutup doanya dengan kita boleh berdoa sebagai Nabi Zakaria. Kita berdoa dengan dua cara. Ada cara kita detail seperti Nabi Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria ketika berdoa, ya Rabbku, aku sudah tua, rambut putih semuanya, enggak ada hitamnya, semuanya Pak, putih. Tulangku sudah lemah. Ya. Dan istriku mandul. Dan orang-orang butuh untuk diurusin, tidak ada orang alim yang mengurusin, melanjutkan tugasku untuk berdakwah. Anugerahkanlah kepada anakku yang bisa melanjutkan tugasku mengurusi Bani Israel. Dia sebutkan, saya begini. Boleh. Dan Nabi SAW juga pernah berdoa dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Taif, maka Rasulullah berdoa dengan doa yang panjang. Ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku keluhkan kepada Engkau, aku berkeluh kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, dan bagaimana aku dihinakan oleh manusia. Nabi bicara, tidak ada masalah. Tapi Nabi Ayub dia tempuh cara yang lain. Dia ketika sakit, dia bilang anni massaniyad dur. Aku ditimpa dengan penderitaan. Dalam riwayat ayat yang lain binusbin wa adab, ya. Ditimpa dengan penyakit dan penderitaan, ya. Tapi dia tidak perinci begini saya sudah 7 tahun ya Allah sakit. Enggak. Karena dia tahu, Allah tahu tentang apa sakit yang dia alami. Tapi dia bicara secara global, bosnya saya sedang menderita. Ini juga boleh. Yang menakjubkan, dia akhiri doanya dengan berkata, wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah zat yang paling penyayang. Kalau seandainya di hadapan saya ada orang-orang yang sayang sama saya, maka engkau adalah zat yang paling maha penyayang di antara semuanya. Kita ini, siapa yang sayang sama kita? Banyak yang sayang sama kita. Orang tua kita sayang sama kita tidak? Anak-anak sayang atau tidak? Istri-istri sayang atau tidak? Wallahu alam. Istri sayang, kakak adik sayang enggak? Sayang. Mungkin tetangga sayang, anak-anak sayang, teman dekat sayang. Semua sayang, semua kalah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha penyayang. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka dia bertawassul dengan nama Allah Arhamur Rahimin. Engkau adalah zat yang maha penyayang, dan maha penyayang tidak akan meninggalkan aku seperti ini. Husnudzon luar biasa. Allah kabulkan, langsung sembuh. Nabi Ayub alaihissalam. Semuanya mudah. Cuma urkot beri licik, suruh injak-injak, kemudian keluarlah air untuk mandi dan untuk minum. Kemudian sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam. Intinya ayat ini dijadikan oleh para ulama. Maka Allah harus kita husnudzon, karena dia yang paling sayang kepada kita. Kalau kita punya kawan baik sama kita, kira-kira kita husnudzon atau suudzon? Katanya sama antum. Ada teman baik selalu bantu. Kita kalau kita husnudzon atau suudzon sama dia? Kita husnudzon, dia baik, orang ini baik kok, insyaallah begitu. Mungkin dia belum bisa bantu saya karena saya begini, mungkin dia lagi susah. Tapi kita pasti husnudzon karena kita tahu dia ini baik. Dia sayang sama kita. Bagaimana dengan Allah yang Arhamur Rahimin? Kenapa kita suudzon sama dia? Tinggal kita manage hati kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab Allah mengabulkan doa seorang hamba. Baik. Masih ada waktu? Masih. Di antara kisah yang disebutkan dalam hadis adalah kisah Hajar dan Ismail. Hajar dan Ismail. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, kemudian tidak punya anak.
Akhirnya Sarah mempersilahkan suaminya untuk menikahi Hajar yang tadinya adalah budaknya atau pembantunya. Fa akhdamaha Hajar dalam hadis, maka Hajar dijadikan membantu bagi Sarah. Maka kemudian Ibrahim pun menikah dengan siapa? Hajar. Maka lahirlah anaknya nama siapa? Ismail. Maka Sarah pun cemburu sampai ingin menyakiti Hajar. Padahal yang suruh kawin siapa? Sarah. Jadi di antara sunnah adalah istri pertama menyuruh suami nikah lagi. Sunnahnya Sarah. Kalau istrinya tidak punya, suaminya kalau dia tidak bisa punya anak ya. Tapi tidak ada yang ragu Sarah adalah wanita yang sangat-sangat solehah. Terlalu banyak dalil menunjukkan kesolehan Sarah. Tapi urusan madu, maka dia cemburu. Maka dia melakukan suatu tindakan yang di luar daripada kebiasaannya. Kenapa? Kecemburuan telah menutup sebagian kebiasaannya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha terkadang salah bertindak karena saking cemburu. Makanya Ibnu Hajar ketika mengomentari mengatakan wanita diberi uzur jika melakukan satu hal yang di luar daripada kestabilannya. Kenapa? Karena sebagian akalnya ditutup dengan apa? Cemburu. Paham tidak Bapak-bapak? Ini saya bukan ibu, saya datang bicara Bapak-bapak ya. Makanya Aisyah ketika Nabi lagi di rumahnya, terus madunya istri yang lain ngirim makanan, dia tidak terima, dia pukul makanan tersebut, piring pecah. Rasulullah kasih udzur sama Aisyah. Kata Rasulullah SAW, gharat ummukum, ibunda kalian cemburu, membuat dia salah bertindak. Saya sering bilang, makanya kalau istri pas buka HP antum ternyata ada WA dari akhwat, kemudian dia marah, dia banting HP antum, kasih udzur. Kalau HP-nya murah. Kalau HP-nya mahal suruh ganti. Kenapa banting HP itu? Piring aja banting murah, jangan HP. Tapi mau saya terkadang kita harus benar-benar sabar menghadapi istri yang cemburu. Dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita, iya tidak? Dia melakukan kesalahan bukan karena benci sama kita, tapi dia melakukan kesalahan karena saking cinta kepada kita. Bagaimana kita mau menghukum seorang wanita yang salah karena saking cinta kepada kita? Antum kayak ngerti aja. Ngerti enggak? Ngerti? Bapak-bapak? Ngerti? Siapa yang ngerti angkat tangan coba? Bagaimana antum mau marah kepada seorang wanita yang salah berbuat karena saking cinta sama antum? Dia saking cinta sama antum salah berbuat. Cinta itu buta, membutakan seseorang sehingga salah berbuat. Ini yang dialami oleh Sarah. Dia seorang wanita soleha, kalau berdoa langsung Allah kabulkan. Namun dia marah sama Hajar. Hajar pun dibawa lari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibawalah Hajar dari Palestina, dari negeri Syam ke Mekah. Jaraknya berapa kilo? Jauh, 1000 kilo lebih. Dari Syam ke Madinah saja mungkin 800-900 kilo. Tambah lagi 410 kilo ke Mekah, 1000 kilo lebih. Di sebuah negeri yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, tidak ada sumber air, tidak ada apa-apa. Dia letakkan kemudian istrinya yang dia cintai Hajar dan putranya Ismail. Kemudian dia balik menuju ke utara. Utara bawa ke selatan, balik lagi. Tanpa ngomong apa-apa. Silakan, ini satu kantung korma, satu kantong air minum. Dia balik. Maka dikejar oleh istrinya Hajar. Ya Ibrahim. Dia heran suaminya kok begini meninggalkan dia seperti ini. Untuk bayangkan bagaimana beratnya Ibrahim. Dia bawa istrinya ke tempat yang dia tahu dia akan meninggalkannya. Sedih atau tidak? Subhanallah. Ini anak yang dia tunggu-tunggu puluhan tahun. Nabi Ibrahim ketika keluar diusir dari Babil, dari Irak, di antara doa yang dia ucapkan, Rabbi habilhi minas salihin. Ya Allah anugerahkan aku anak saleh. Kapan dikabulkan? Puluhan tahun kemudian baru dikabulkan. Ini anak sudah dikabulkan, suruh ditinggal. Berat atau tidak? Saya bisa bayangkan gimana, enggak bisa bayangkan gimana beratnya hatinya Ibrahim ketika itu. Tapi semua perintah Allah. Maka dia taruh anaknya, kemudian dia pergi dengan penuh kesedihan. Maka Hajar mengajarnya. Hajar berkata, ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi? Wah Ibrahim, kau tinggalkan istrimu dan anakmu di tempat
tempat ini lembah, enggak ada apa-apa, enggak ada manusia, enggak ada tanaman, enggak ada air, enggak ada apa-apa. Ibrahim tidak jawab, cuek, jalan terus. Ini suami cuek. Dikejar lagi oleh Hajar. Subhanallah, istrinya ngejar-ngejar. Wahai suamiku, Hajar kehilangan yang dia suami yang sangat sayang, sangat cinta. Kenapa kau tinggalkan kami seperti ini? Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada teman, tidak ada manusia. Ibrahim tidak jawab, jalan terus. Sampai ketiga kali tanya lagi, ya Ibrahim, atatrukuna, kau tinggalkan kami nyanamu ini, tinggalkan di lembah seperti ini. Ibrahim tidak jawab. Maka Hajar yang cerdas, yang solehah, mengerti. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan kau seperti ini? Aneh, seperti ini Allah yang perintahkan? Baru Ibrahim menjawab, naam, benar. Apakah hati Ibrahim tidak pilu-pilu? Maka Hajar ketika bilang, dengar Ibrahim berkata ini perintah Allah, dia ucapkan kalimat yang indah. Dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan tinggalkan kita. Subhanallah. Pede, husnudzon luar biasa. Kalau begitu, ini perintah Allah, jalankan. Allah tidak akan tinggalkan kami. Jalankan wahai suamiku, perintah Allah, Allah tidak akan tinggalkan kami. Dia juga menguatkan hati apa? Suaminya. Ibrahim berjalan, pura-pura tidak lihat. Hatta idza bin haitsu saniyah, sampai dia sudah tempat agak jauh di mana ada tanah yang agak tinggi, dia baru balik, baru dia berdoa. Ya Allah, itu anakku yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nas. Dia berdoa yang Allah berikan Al-Qur'an. Kapan dia berdoa? Ketika istrinya udah enggak lihat. Karena kalau dia langsung balik lihat, suami. Makanya dia jalan dulu. Sudah jauh istrinya udah enggak lihat, baru dia balik. Berdoa, gimana lagi? Ini istri saya sayangi, anak saya sayangi, berdoa. Kalau bukan perintah Allah mungkin dia bawa lari anaknya. Dan Hajar kemudian komitmen, idzan la yudayyi'una. Kalau gitu Allah tidak akan tinggalkan kami. Subhanallah, maka dia pun menyusui anaknya, makan dari korma, minum dari air minum yang ada. Anaknya disusui Ismail sampai akhirnya kormanya habis, airnya habis. Hajar pun lapar, air susu pun berhenti. Ismail mulai menggeliat kesakitan. Saat itulah Hajar kemudian berusaha cari pertolongan, ikhtiar. Dia pergi ke sofa, lihat sana lihat sini apakah ada bantuan. Tidak ada. Kemudian dia turun berlari kecil di antara dua lembah, kemudian naik ke Bukit Marwa. Lihat kan, lihat kiri, enggak ada. Jalan lagi turun, terus sampai ke 7. Ketika 7 dia mendengar suara. Dia berkata, sahin, diam kau, dengar ada suara. Fatasamma, dia berusaha mendengar ada suara. Maka dia bilang kepada suara tersebut, qad asma'ta, kau sudah mendengarkan suaramu kepadaku. In kana indaka ghiwas, kalau kau punya pertolongan, tolong kami. Ternyata datang malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril datang ke arah Ismail, kemudian dia menendang dengan sayapnya atau dengan akibih, dengan kakinya, tumitnya, maka keluarlah air Zam-Zam. Subhanallah. Bagaimana Hajar tidak putus asa, dia husnudzon kepada Allah. Dia mengatakan Allah tidak akan meninggalkan apa? Kami. Dan apa yang dia khawatirkan semua Allah kabulkan. Dia bilang, ya Ibrahim, kau tinggalkan kami, enggak ada apa-apa, enggak ada manusia. Allah datangkan suku Jurhum tinggal di situ. Ya. Tidak ada air datang di situ. Dan kemudian kehidupan ada di situ. Ini semua karena takwa kepada Allah dan husnudzon kepada Allah. Namun saya katakan tadi, seorang sulit untuk husnudzon kecuali jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu jika semua pintu di atas muka bumi tertutup, maka pintu langit tidak akan pernah tertutup. Dia langsung bisa connecting kepada Rabbul Alamin, sang pencipta alam semesta, yang mendengar apa yang dia ucapkan, yang mengetahui isi gerak hatinya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala a'lam bissawab.